lebih cepet nyampe ke titik jenuh. Betul. Karena kita nggak sadar, tapi kita kerja terus mikirin terus ini itu nggak ada breaknya karena tidak ada office hours atau work hours ya, jadi akhirnya capek. Jadi lebih capek Dan itu bahaya sih sebenarnya. Jadi itu emang benar harus di manage waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Hoiroziki di Topcast. Kali ini kita kedatangan tamu CJM atau Calvin Makaminang ya? Betul. Calvin Makaminang. Calvin ini punya YouTube namanya CJM Official ya. Lu ya harusnya sih penonton Top Scores TV pasti tahu semua lu ya. Yoi. Sama kebalikan juga. Iya, kebalikan ya. Soalnya kita sering ini kan, sering bikin konten bareng. Nah, terus kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Vin. Siap. Banyak yang penasaran pasti sama kehidupan lu secara personal asik. Terutama percintaan kayaknya. Waduh. Ditanyain mulu sih. Kenapa ya ditanyain mulu kapan nikah lu? Umur lu berapa? 26. Masih muda lah. Iya makanya. Masih santai, mukanya udah masih muda. Kelihatan lumayan tua kali ya. Kumis. Makanya bisa jadi. Oke, sekarang sebelum kita mulai, gue pengen terima kasih dulu sama DJ Sports ya. Jadi DJ Sports ini dia usaha spesialis custom jersey gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lu juga tuh, kalau misalkan lu sering bikin jersey fantasi kan? Iya benar. Siapa tahu lu produksiin ke DJ Sport aman. Boleh. Oke, pertanyaan yang akan gue lontarkan kan personal nih. Iya. Tapi gue pengen cerita dulu. Awal mula gue kenal sama dia itu 2014 kayaknya ya. Gue sih udah lupa sih. Iya, dulu lu beli Mercurial Galaxy. Iya. Dan gue masih jadi adminnya, gue masih jadi admin Twitter, gue masih jadi admin WhatsApp. Yeah. Lu tuh beli 2 sepatu, gue inget banget, Vin. Iya betul. Ya. Lu pasang langsung kan? 2 pasang langsung, terus gue bilang ini gila Sultan dari mana ini gitu kan. Terus gue inget banget, dulu tuh kan sepatunya belum ada di tangan gue, Vin. Jadi gue belanja dulu ke daerah Bogor sana. Terus, dulu lu tau gak keuntungan 2 sepatu itu berapa? Coba tebak. Harganya gue lupa. Harganya tuh 799 gue masih inget. 799. Keuntungan 2 sepatu itu sama dikurangin biaya operasional gue jalan itu 50.000 doang. 2 sepatu lu. Astaga. Gila kan? Iya baru tahu sih. Iya. Ya akhirnya ya namanya gue ngejaga customer, akhirnya kayak lu sekarang kita bisa kolaborasi dan lain-lain kan. Nah, dan berkali-kali beli terus jadinya. Nah, jadi lu berkali-kali terus karena kita as a person akhirnya kenal baik kan. Iya, gitu. benar. Nah, terus juga gue pernah meeting sama lo, habis dari situ gue meeting sama lo karena lo udah mulai bikin CJM waktu itu ya. Iya, betul. Nah, gue dulu bikin project Indonesia FC namanya. Lu beberapa kali jadi kreatornya semua segala macam. Udah lama banget itu. Gila. Gue inget. Karena menurut gue lu salah satu orang yang bukti konsistensi itu ada di diri lu. Gue salut banget. Gue selalu bilang sih sama tim gue kalau lu bla 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 segala macam. Akhirnya gue juga pas pertama kali bikin channel YouTube, collab sih sama lu kan yang kita bikin crossbar kan? Crossbar. Iya, betul. Itu berapa tahun lalu tuh? Iya, makanya dari awal-awal. Nah, sekarang gue akan nanya-nanya banyak hal lah, ngobrol-ngobrol ya kan. Pertama adalah pertanyaan pertama nih. Boleh. Gimana kabar lu? Baik. Baik ya? Baik. Aman terus ya? Aman. Setiap hari live streaming, setiap hari bikin konten 3-4 tuh aman, Vin? Aman ya? Aman sih. Aman ya? Lu ngerasa kehidupan pribadi lu terhabiskan dengan itu sampai lu akhirnya pengen break, ditanyain gitu segala macam? Iya. Ya sebenarnya itu sih menurut gue udah pengorbanan sih. Dari sejak awal gue tahu kan bidangnya kan FIFA nih. Segmented banget. Sepak bola pun juga sama. Jadi gue udah tahu bahwa gue mesti ngeluarin effort lebih kalau misalnya gue mau bisa sukses di sini. Jadi dari awal mindsetnya udah pasti harus ada yang dikorbanin, waktu buat nongkrong sama teman dan lain-lain gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau sekarang sih mikirnya udah bukan kebuang waktu lagi, tapi emang itu udah bagian dari apa yang gue lakukan. Profesi. Iya. Oke, ngomongin profesi berarti kenapa akhirnya lu jadi YouTubers? Jadi lu mau nggak disebut sebagai YouTubers atau content creator atau sama aja sih sekarang? Iya sama aja. Ceritain dong, Fir. Apa ya, dulu tuh sebenarnya pertama banget suka mulai video tuh karena ada tugas sekolah. Disuruh disuruh bikin short movie. Oke. Kebetulan kelompok gue ada beberapa orang tapi pada nggak ngerti komputer nih. Oke. Gue ngerti, tapi gue nggak bisa ngedit. Cuman akhirnya terpaksa. Nah sejak itu lumayan tertarik nih.
Terus ditambah dulu suka nonton YouTuber. Dulu tuh di Indonesia belum ada YouTuber FIFA. Banyak di luar. Jadi terinspirasi sebenarnya dari mereka. Nontonin mereka dan mikir, oke, gue suka bola, gue suka main FIFA, kenapa nggak dicoba aja? Di Indonesia belum ada juga. Akhirnya coba-coba tuh. Itu sebenarnya sejak kuliah kalau nggak salah deh. Jadi mulainya tuh udah bikin channel aja tuh dari 2014 CJM. Karena udah 7 tahun kan. Tapi awalnya nggak ada yang nonton segala macam. Bahkan dulu nguploadnya juga nggak cuma FIFA, sempat ngupload game lain. Tapi pada akhirnya ya bertahun-tahun gak ada yang nonton, nyampe 100 subscriber aja waktu itu seneng banget, berasa banget 1000 segala macam. Dan mulainya tuh di FIFA 17, mulai akhirnya ada yang nonton dan sejak itu konsisten terus ya sampai sekarang. Nice. Banyak yang penasaran, gue juga pribadi penasaran. Ceritain dong, lu SD di mana, SMP di mana? Dari SD sih di BPK Penabur kalau ada yang tahu. Di Kelapa Gading, di situ terus tuh SD, SMP, SMA, terus kuliah waktu itu di BINUS. Ngambil jurusan manajemen. Jadi sebenarnya dari situ mulai mungkin udah ada bisnisnya tuh, karena kan manajemen bisnis kan. Terus lulus sih, meskipun hampir nggak lulus sidangnya. Tapi akhirnya lulus. Berapa tahun lu? 4 tahun. 4 tahun. Telat dikit dong berapa bulan gitu, tapi untungnya lulus hampir sih. Kenapa hampir nggak lulus? Sidangnya dapat dosennya kebetulan yang rada-rada kejam. Jadi takut kan, tapi untungnya akhirnya lulus terus wisuda. Nah waktu itu sebenarnya sempat kerja kantoran. Biasa orang tua nih. Ya nggak mungkin dong langsung aku mau jadi YouTuber. Nggak mungkin. Jadi akhirnya kerja kantoran dan waktu itu gue mikirnya ya gue saat ini pun dari YouTube juga masih belum menghasilkan pada waktu itu. Itu 2000 berapa? Sorry. 2017, 18. Seriusan? Kerja kantorannya? Iya, pas lulus kuliah. 2017-18 itu. Tapi kerja kantoran cuma sebulan akhirnya. Jadi gue waktu itu mikirnya, yaudah disuruh untuk coba dulu. Gue coba dulu deh, penasaran juga gimana rasanya. Akhirnya seminggu pertama masuk itu, yang di pikiran gue selalu setiap kali masuk kantor cuman, ini kalau misalnya gue nggak di sini, kalau misalnya gue di rumah, gue bisa bikin konten buat CJM. Lebih produktif lah ya. Lebih produktif. Selalu setiap hari yang gue pikirin itu. Sampai akhirnya ya nggak kuat sendiri. Dan akhirnya gue mutusin buat kayaknya mendingan gue bertaruh di sesuatu yang gue sukai daripada gue ngerjain ini yang gue nggak suka. Dan akhirnya ya udah itu terus. Dulu bidang apa tuh perusahaannya pas lo kerja? Leasing mobil. Leasing mobil ya. Banyak Kelapa Gading juga. Banyak yang tahu nggak sama para followers lu pada tahu nggak dulu pernah kerja di leasing mobil? Harusnya sebagian tahu sih. Sebagian tahu ya. Karena lu juga terbuka juga kan di channel personal. Cuman maksud gue akhirnya lu 1 bulan tuh. 1 bulan. Terus lu memutuskan resign. Kok enak banget? Emang lu itu punya keluarga lu atau kenalan bokap? Kepala cabang di situ tuh kenalan bokap. Gitu. Jadi begitu lu mulai masuk, menentukan nggak cocoknya tuh gimana? Kerasa nggak nyaman aja tuh gimana? Nggak nyaman. Jadi seharian tuh waktu itu kan awal-awal tuh kita masih di training segala macam kan. Jadi seharian tuh dari pagi sampai sore cuma dikasih buku tebel, disuruh duduk di meja, disuruh baca. Ya gue nggak enjoy gitu loh. Dan itu yang tadi yang di pikiran gue selalu itu. Karena gini, waktu itu situasinya memang pas mulai kuliah itu gue udah mulai ngerintis channel, udah bikin video segala macam. Tapi kan kadang-kadang suka susah nih, ada kelas pagi, ada kelas sore, jadi agak keganggu. Nah pas lulus itu sebenarnya gue berharapnya sekarang akhirnya gue lulus nggak ada kelas lagi, bisa bikin video bebas. Ternyata kan tiba-tiba langsung disuruh kerja kantoran. Jadi ya itu bikin gue jadi kepikiran banget dan akhirnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus kalau dulu pas lo lagi kerja kantoran itu udah mulai ada view-nya? Itu udah lumayan, udah ada view tapi belum ada penghasilan. Pas mulai ada penghasilan tuh 2000 berapa? 3 bulan atau 4 bulan setelah resign itu. Jadi waktu itu sebenarnya gini, ada ceritanya. Jadi sempet ngobrol sama bokap juga kan soal ini kan. Bokap tuh orang yang kantoran banget lah pokoknya, yang mau sampai sekarang masih ngantor. Mau anaknya ngantor banget gitu kan. Jadi sempet dulu bilang, kasih kesempatan deh. Gue waktu itu bilang kalau nggak salah 5 bulan atau 3 bulan gitu, 3 bulan sampai 5 bulan. Kalau misalnya memang nggak menghasilkan sama sekali dari sini, dari apa yang gue kerjain, ya udah gue ikutin kerja kantoran. Tapi kalau misalnya bisa menghasilkan, ya udah biarin gue fokus ke yang emang gue passionate di situ gitu loh. Dan akhirnya untungnya menghasilkan. 3 bulan ya? 3 bulan, iya. Itu pun ya sebenarnya masih dikit sih, tapi yang penting udah menghasilkan. Terus lu unjukin ke bokap lo nih? Iya. Bokap lo gimana responnya? Ya sebenarnya
gue tahu di dalam hatinya sebenarnya masih ada nih mau kayak lu kerja kantoran gitu loh, masih ada. Karena dia ngomongin soal jenjang karir sih. Oke. Dimana kalau kerja kantoran kita tahu lah jenjang karir itu kan pasti gaji bulanan kita pasti, sedangkan waktu itu ya dari YouTube pun itu kan AdSense doang waktu itu kan. Cair di bulan itu aja udah bagus Udah gitu bagus. loh. Artinya udah $100 per bulan kan. $100 per bulan, benar. Jadi yang diomongin sih sebenarnya yang ditakutin soal jenjang karir ya, bahwa ya ini kalau misalnya di YouTube mau kemana? Mau sampai 15 tahun ngelakuin itu. Ya itu sih yang diomongin waktu itu. Akhirnya begitu ada buktinya ya udahlah. Bokap lu kayak ya udahlah. Iya, agak terpaksa tapi ya udah. Tapi lu ada berapa keluarga? Maksudnya kakak, adik? 3 bersaudara, cowok semua. Yang satu 3 tahun di bawah gua. Satu lagi tuh bedanya 18 tahun. Oh. Jadi masih kecil sekarang. Jadi waktu itu beberapa tahun lalu ya ada anak kecil udah bayi di rumah. Oh gitu. Iya, 3 bersaudara. Gue paling tua. Berarti lu anak pertama. Anak pertama. Pantesan lu dijadiin. Iya. Iya, bener ya. Iya, oke. Nah, tapi Harapan. Iya, terus tapi begitu sejauh kayak gini bokap lu masih sama punya mindset ayo kantoran aja atau udah mulai perlahan-lahan terkikis atau gimana? Kalau udah sekarang sih kayaknya udah mulai terkikis. Karena gue bisa ngerti juga sih waktu itu mungkin dianya juga nggak ngerti dunianya. Betul. Jadi dia nggak ngerti bahwa ya bisa kejadian seperti sekarang yang gue lagi rasain gitu kan. Jadi pada akhirnya sih kalau sekarang kayaknya harusnya dia udah bisa terima gitu loh. Udah kayak oh ya udah emang jalannya di situ. Ya udah jalanin aja gitu loh. Tapi maksud gue apa namanya? Kan sekarang momennya di mana lu juga menyadari ya bahwa sometimes kadang juga gue merasa jadi karyawan kantoran juga enak, Vin. Iya. Di titik ini gue udah sih. Iya kan? Iya kan? Lu ngerasa bahwa kok enak juga ya. Pertama gaji pokok. Kedua mereka punya asuransi. Iya kan? Mereka punya jenjang karir. Mereka nggak usah mikirin konten 24 jam kayak lu. Kayak gua lah. Iya. Bener nggak? Lu ngerasa ada penyesalan nggak? Enggak, kalau yang tadi itu bener tuh semuanya tuh. Sebenarnya bukan penyesalan sih. Lebih ke gini. Kalau gue ngerasainnya sekarang adalah ini setelah bertahun-tahun nih ya. Iya. Gue kerja sendiri setiap hari. Betul. Nggak ada. Gue kan di apartemen kan, sendirian kan. Gue nggak ada interaksi sama orang. Dan gue jujur sekarang sih udah mulai ngerasain sih agak, ya apalagi sejak pandemi ini kan, makin nggak bisa ketemu orang lagi. Terus gue tinggal sendiri lagi ya makin parah sih. Jadi yang gue rasain agak nyesel mungkin ya kalau misalnya gue kerja kantoran mungkin gue masih bisa ketemu orang gitu aja sih. At least kalau misalnya work from home pun ya bisa ngobrol sama orang gitu loh. Sedangkan gue sekarang agak susah aja. Iya, lu ngobrolnya sama robot. Iya, sama ya itu ya di komen lah. Iya, di komen. Kadang-kadang mukanya orang di profile picture, kadang-kadang enggak. Cuman kan emang gue tahu banget lo ya, maksudnya di video lu tuh heboh. Iya. Tapi as a person kalau kita ngobrol, lu tuh pendiam, men. Bener gak sih? Iya, betul banget. Gaya lu emang kayak gitu, Vin? Apa ya? Ya itu gue juga nggak ngerti sih. Dulu bahkan teman-teman gue yang di asli nih, yang di dunia nyata, kalau nonton video gue tuh aneh, ini kok lu kayak gitu sih? Bingung juga mereka. Gue nggak tahu sih. Emang gue emang kayak gitu orang yang emang pendiam. Apalagi sama orang yang baru kenal atau gimana, biasa agak-agak susah juga gitu loh. Tapi kalau video mungkin lebih ke, apalagi kalau misalnya ngebahas soal bola, main FIFA, itu gue suka. Jadi secara otomatis keluar sendiri. Meskipun kalau misalnya ini ada orang-orang mungkin yang iseng nih nonton video ini, ngecek video-video Cajam dari bertahun-tahun lalu, gue ngomongnya juga kayak orang introvert banget gitu loh. Susah banget ngomongnya. Jadi sebenarnya gue yang sekarang kalau misalnya dilihat di video bisa heboh atau gimana, lagi main FIFA, lagi live streaming, itu sebenarnya by proses. Betul. 2000-an video mungkin yang udah gue upload sejauh ini, itu yang bikin gue yang tadinya, gue dulu gini, sesimpel pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, ambil nilai baca puisi di depan, itu gue deg-degannya ya ampun, takut banget, pemalu banget gitu loh. Sampai akhirnya sekarang gue bisa ya lumayan bisa ngomong meskipun depan kamera sih. Kalau misalnya depan orang beneran gue masih nggak tahu, tapi nyanyi, udah membaik segala jauh. Lu bisa ya depan kamera Nyanyi bisa, iya kan? itu di depan orang beneran. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa itu, deg-degannya pasti. Iya kan? Berasa banget iya. Jadi itu by proses sebenarnya sih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bola? Kenapa bola? Gak bisa dijelasin dengan kata-kata sih, karena sebenarnya dari kecil banget udah suka. Ada beberapa fotonya dulu gue masih TK segala macam ya udah nendang-nendang bola, nggak tahu gimana cara dulu. Padahal keluarga gue itu nggak ada yang suka bola sama sekali. Bokap gue
semua olahraga dia main kecuali bola. Semuanya benar-benar tenis, badminton, basket, nggak tahu kenapa. Jadi tuh nggak tahu dari mana gitu lah, emang tiba-tiba suka aja. Dan ya dari kecil tontonan kita zaman dulu kartun-kartun Tsubasa dan lain-lain udah nonton. Terus ya sejak SD juga sebenarnya udah masuk dulu kan ekstrakurikuler ya, school futsal, udah masuk tim segala macam. Jadi ya sebenarnya lanjut aja. Dan kalau ditanya kenapa sepak bola nggak tahu sih, memang kayak meant to be aja gitu loh untuk ada di bidang itu. Tapi lu ya akhirnya menjadi konten kreator dan akhirnya memilih sepak bola, itu pilihan yang nggak sulit akhirnya karena lu suka banget bola. Iya. Bener gak sih? Iya, jadi ya sebenarnya sesimpel gue mikirnya kalau misalnya bisa ngejalanin yang gue suka sekaligus bisa hidup dari situ, kenapa enggak? Betul. Gitu kan. Jadi akhirnya ya udah paling dekat sama gue bola. Iya, kita tuh sebenarnya beruntung. Gue ngerasa sama beruntungnya seperti lo. Lu bikin konten hal yang lu suka. Gue bisnis di hal yang lu suka. Nah, itu menurut gue hal yang patut kita syukuri sih, Vin. Betul. Nah, selanjutnya yang gue penasaran, lu kan pernah ngerasain bikin konten 40 menit nggak ada yang nonton, 30 menit. Ceritain dong sama gue akhirnya lu tetap konsisten. Karena gue kemarin bikin Tops e-sports. Iya. Lu juga sempat posting kan kalau nggak salah di komen. Akhirnya cuman berapa kali posting gue capek cuy gitu kan. Capek. Nah, gue ngerasain konsistensi. Jangan kan gitu di YouTube Top Score. Gue nggak sendirian loh. Gue ada tim. Iya. Tapi gue ngerasain gue nggak konsisten gitu. Kayak misalkan gue review sepatu aja gue nggak konsisten. Banyak banget yang komen, "Bang, kapan review lagi?" segala macam kayak lu. Boleh nggak ceritain awal-awalnya semua segala macam? Iya. Jadi sebenarnya backgroundnya tuh gue emang suka main manager mode di FIFA dari dulu. Jadi kalau nggak ada kamera pun gue emang bakal kayak gitu. Main terus. Jadi sebenarnya dan gue emang selebay itu sih. Dulu tuh zaman-zamannya main masih belum di PS nih, main masih di laptop. Beli stick yang 30.000 dapat 3 dekat Binus dulu. Seriusan? Murah, iya. Nah itu kan sticknya murah tuh. Gue tuh cuma main career mode doang. Misalnya tim gue mau dari bawah nih, mau promosi, gagal di pertandingan terakhir, itu stick bisa hancur. Ah, gila. Bener-bener selebay itu. Dan gue dulu tanpa rekam pun gue suka iseng, misalnya seniat itu sampai kalau mau beli pemain tuh gue cari tahu beneran, gue catat di buku hasil pertandingan segala macam. Itu tanpa rekam. Nah itu yang bikin gue dulu awal-awal bikin, meskipun gak ada yang nonton, gue ngerasa ya ini ada yang nonton gak ada yang nonton pun gak ada bedanya, karena emang gue suka, emang gue enjoy gitu loh. Jadi akhirnya gue bisa terus-terusan. Memang berat sih, maksudnya mau gimana pun kita beda lah rasanya ada yang nonton sama yang gak ada yang nonton. Tapi dulu mindset gue awal adalah memang untuk ya emang cuman pengen nyalurin passion aja. Dan kalau misalnya ada yang nonton syukur, kalau enggak ya udah gak apa-apa. Gitu loh. Jadi awal-awalnya kayak gitu dan ya lumayan lama sih itu sih ngupload FIFA Career Mode dari dulu gak ada yang nonton sampai akhirnya nonton tuh panjang 2 tahun 3 tahun itu waktu itu prosesnya lumayan. Iya, terus ada hal yang berbeda kan pasti dari cara lo pendekatan lo bikin konten dan lain-lain. Apa yang membedakan lo dengan konten kreator FIFA lain lah katakanlah gitu, sehingga dapat konsistensi dan lain-lain? Pertama pasti konsisten. Iya pasti. Kedua apa tuh, Vin? Kayaknya mungkin ya apa ya, gue tuh kalau misalnya bikin memang selebay itu. Jadi orang-orang yang mungkin bilang kok lu main manager mode aja sampai kayak gitu sih, sampai bikin postingan tentang pemain ini, transfer ke sana, bahkan sampai baju pemainnya diganti pakai tim yang barunya gitu kan, diedit. Itu ya memang karena gue tuh nggak tahu kenapa kalau misalnya ngelihat gambar-gambar kayak gitu, gue jadi makin niat mainnya gitu loh. Nah jadi itu yang bikin gue selalu mikir gimana caranya. Misalnya gue mau main satu career mode yang udah tahu bakal panjang nih, 5 musim misalnya. Kita nggak bisa pungkiri pasti musim pertama seneng banget nih kita. Begitu udah mulai masuk musim ketiga keempat pasti ada bosannya, mulai bosan. Nah gue mikir gimana caranya supaya gue nggak bosan. Dan terkadang cara-cara itu yang bikin CJM jadi terlihat beda dibanding yang lain. Dari mulai gue bikin transferan pemain, gue sampai ada rumor-rumornya, bikin gambar pemain di airport, bilang ini siapa nih mau kemana, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu sih ngebedain. Dan menurut gue yang paling penting selain itu yang tadi pertama lu bilang adalah konsistensi. Itu yang paling penting sih. Jadi dari dulu ya gue berusaha buat tetap upload sesering mungkin dan bahkan setiap hari. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang paling penting yang bikin ya kenapa sih kok bisa CJM bisa sampai kayak gini sekarang gitu loh. Yang mikirin tuh lu sendiri? Semuanya apa itu? Iya semuanya, yang mikirin. Iya, lu sendiri? Iya. Lu gak ngerasa butuh tim?
Aduh, ini juga banyak yang nanyain sebenarnya sih. Kalau sekarang sebenarnya sih udah mulai ngerasa sih. Iya, pasti viewers lu pasti banyak yang mau join ke tim lu. Iya. Gue yakin 1000%. Nah, cuman gini, gue tuh mikirnya sekarang itu kalau CJM kalau misalnya gue bahas konten bola nih, atau gue bikin postingan tentang berita bola, yang ngebedain CJM sama akun-akun bola media berita lain di Indonesia tuh apa? Kalau di CJM itu semuanya dari opini gue. Iya. Jadi apapun yang gue posting itu ya ada backgroundnya dari gue gitu loh. Yeah. Kalau misalnya orang lain yang megangin, ntar gue takut hal itunya hilang. Sama dengan konsep video dan editing. Kalau misalnya orang lain yang megang, gue takut CJM-nya tuh hilang gitu loh. Tapi emang kalau misalnya sekarang sih udah berapa tahun gitu gue pakai jasa editor sih. Jadi ada dari Aceh dia. Gue nggak pernah ketemu sama dia, ketemu Seriusan? online. Tapi kita udah memang, jadi dia yang bikinin semua thumbnail video-video CJM. Oke. Itu baru gue mau tanya. Thumbnail siapa yang mereka dia yang desainin. Dia. Terus video lu kirim ke dia yang editin. Enggak. Kalau Cuma video thumbnail doang. thumbnail doang. Video sampai sekarang masih gua. Oh iya. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya ada tim atau kru ya dia doang itu. Sisanya masih sampai sekarang gue sendiri ngerjain. Kalau ditanya pengen punya atau enggak, sebenarnya sih pengen. Cuman ya mungkin pelan-pelan dari mulai misalnya admin Instagram yang ya udah misalnya ngepost tapi mungkin gue yang tetap bikin mungkin dia tinggal ngepost dan nyari gambar aja. Mungkin kayak gitu ke depannya sih. Kalau menurut gue yang kalau kata bokap lu mengenai jenjang karir, punya tim itu jenjang karir bagi konten kreator. Oh gitu ya? Iya. Karena ketika lu udah mulai mau memiliki orang-orang lain yang support lu, itu artinya lu level lu udah naik. Yang lu pikirin bukan cuma konten, tapi ngegaji mereka kan. Oke. Iya Bener. Nah, dari situ lu nanti bisa banyak hal yang lu explore. Teknis lu nggak usah ngurusin lagi. Jadi lu cuma jadi host doang. Tapi nanti lu bisa membuka celah-celah baru. Misalkan lu jadi game baru, atau mungkin nanti ada aktivasi baru atau apa segala macam gitu. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia kalau menurut gua. Itu asli deh. Kayak gua misalkan gua ngurusin top score sendirian sama sekarang banyak kayak begini kan nggak mungkin tiba-tiba ada top cast kayak begini. Iya benar. Iya nggak. Siapa tahu lu nanti ketemu sama viewers lu, bikin konten bareng apa semua segala macem. Iya itu bisa jadi masukan bagus sih. Iya benar. Iya. Nah selanjutnya gue pengen ngebahas tentang isu paling terkini ini, titipan dari tim gue mengenai boleh. Europa European Super League. Ya Super League. Gue bingung kenapa ada Arsenal. Gue fans Arsenal loh. Iya gue tahu lo fans Arsenal. Gue juga bingung. Gak tahu. Itu apa sih? Lu kan gue baru lihat tuh postingannya semalam. Lu heboh banget kan. Lu breakdown tuh begini segala macam. Ada apa sih? Jadi sebenarnya tuh kompetisi yang dibikin sama beberapa owner dari klub-klub top di Eropa. Chairman-nya tuh Florentino Perez, ownernya Real Madrid. Terus vice chairman-nya ada beberapa dari ownernya Juventus, Arsenal, Liverpool, sama MU, Glazer. Jadi mereka mau bikin kompetisi alternatif di luar UEFA karena mereka mikir bahwa UEFA itu selama ini tanda kutip cuma jadiin klub-klub top ini sama pemain-pemainnya cuma sapi perah doang untuk keuntungan mereka. Jadi heboh banget memang, dan gue juga gak tahu nih perkembangannya sekarang karena terakhir itu katanya mereka UEFA dan FIFA bahkan udah gandengan sama Premier League, La Liga, Serie A. Mereka udah sepakat bahwa ini kalau misalnya sampai mereka jalan ikutan dikeluarin. Dikeluarin, dan itu kacau sih. Nah ini maksud gue harusnya momen Arsenal kan bisa jadi juara Liga Inggris. Gak tahu kenapa sih ikutan Arsenal sama Tottenham ya. Iya lo ngapain coba. Iya kan bagus tuh Arsenal ketemunya Nottingham Forest, Leeds United. Iya kan saingannya Cardiff. dikit padahal. Ya ampun. Iya oke. Nah tapi yang kayak begitu tuh lu harus update ya ini. Sebenarnya harus sih enggak sih, karena beberapa kali juga. Nah itu makanya salah satu hal juga yang menurut gue ngebedain CJM sih, karena ada sisi bias guanya kadang-kadang. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gue nggak pengen update nih karena gue nggak tertarik, gue nggak update. Kan banyak nih biasa, misalnya gue pertandingan nih, lagi malam mingguan banyak pertandingan, gue update satu pertandingan, gue bahas, oke ini selesai pertandingan segala. Di komen kan pasti bang bahas ini pertandingan itu. Nah sebenarnya dari dulu sih gue udah edukasi penonton CJM untuk tahu bahwa kalau misalnya gue bahas tim tertentu ya berarti emang gue lagi pengen bahas itu. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau sekarang enggak sih, emang karena gue lagi pengen aja jadi gue bahas sih. Tapi ya isu yang European Super League memang unik dan heboh banget itu kemarin tiba-tiba kan. Jadi menurut gue menarik sih buat dibahas. Iya. Terus banyak kan gue gabung ke grup nih, grup FIFA lah, yang sering ikutan FIFA Ultimate ya. Iya.
segala macam. Sempet ada yang nyindir lu nih. CJ mah penuh dengan gimmick. Iya. Tapi itu yang menurut gue lu sukses. Iya. Tapi lu disindir kayak gitu, it's okay. Itu oke. Itu kenyataan sih. Itu kenyataan. Bahkan kalau misalnya ada orang yang bilang CJ mah nggak bisa main FIFA, ya emang bener. Oh gitu ya? Iya. Waktu itu kemarin kan gue beberapa waktu lalu tuh sempet main bareng sama ini kan orang-orang CJ kan. Iya. Masa gue main 15 kali cuma menang 2. Oh ya? Lawan mereka? Iya. Jadi mereka tuh bener-bener jago. Tapi dari situ gue nggak masalah. Emang dari dulu mereka udah tahu gue nggak jago gitu loh. Dari situ justru gue malah jadi seneng karena gue ngerasa orang-orang yang selama ini komen di video-video CJM yang ngasih arahan gue untuk kan gue gimmicknya kan mereka jadi asset manager, gue manager kan. Mereka ini emang ngerti dan emang bisa main. Jadi gue malah ngerasa bahwa bagus banget lah mereka pada jago karena ya selama ini berarti CJM di tangan yang tepat. Betul. Mereka ini. Tapi nggak masalah gue. Nggak masalah ya. Gak masalah. Dan itu yang banyak hatersnya. Hatersnya. Maksudnya CJM punya banyak. Lu ngerasa punya banyak haters nggak? Kan lumayan sih. Iya, gue sering ngeliat tuh tiba-tiba nge-screenshot komen, terus lu bilang bahwa bla 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 segala macam. Mungkin ya sebenarnya tipikal netizen gak sih? Pasti ada aja. Maksudnya gue udah ada di titik yang lu mau melakukan hal sebaik apapun di internet, tetap aja orang nggak suka pasti. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue screenshot soal komen-komen negatif yang gimana, biasa itu cuman untuk edukasi aja sih ke orang-orang di CJM bahwa ya ini yang kayak gini. Lu nggak semestinya kayak gini sih, karena lebih ke bukan untuk nunjukin bahwa gua nggak mau diginiin, tapi ada orang-orang di sana kreator lain di luar mungkin yang nggak sekuat itu. Kasihan mereka kalau misalnya untuk menerima kritik yang betul, sama. Iya, jadi lebih ke situ sih. Oke. Cuman maksud gua ada nggak komentar-komentar yang lu gila ini komentar dalam banget itu. Terus akhirnya jadi teman baik kah atau mungkin ada cerita unik kah dari komentar-komentar yang kampret itu? Kalau itu sih, kalau jadi teman baik sih enggak sih. Karena gue tuh udah beberapa tahun terakhir gue tipe yang kalau misalnya gue bisa bedain antara komen hate atau yang sekedar kritik. Yeah. Itu bisa kelihatan gitu loh. Kalau misalnya emang udah pakai kata-kata kasar dan lain-lain udah jelas. Dan biasa orang-orang itu langsung gue blok. Oh. Jadi lu kayak Coach Justin juga, lu tau Coach Justin? Iya, tahu. Iya, karena menurut gue nggak penting gitu loh. Bener. Mereka karena kalau boleh jujur emang gue orangnya pemikir. Dan dulu sempet ada di beberapa tahun lalu di titik dimana 100 komen bagus, tiba-tiba gue ngeliat ada satu yang jelek, gue bisa kepikiran 2 hari. Dan itu bisa mempengaruhi gue bikin konten gitu loh. Kepikiran terus itu, gue pemikir banget orangnya. Jadi sejak itu ya gue harus cari cara. Gue nggak bisa ubah dengan gampangnya sifat gue yang pemikir dan terlalu overthinking selalu di setiap urusan kayak gitu. Tapi mungkin gue bisa ubah cara gue baca komen gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gue ngelihat tipikalnya kayaknya ntar kedepannya kalau gue bikin video yang lain dia bakal komen begini lagi nih. Ya udah gue sikat dari awal aja. Lu blok dari awal? Gue blok dari awal supaya nggak nimbulin potensi yang dia komen di video berikutnya gitu loh. Jadi pada akhirnya ya makanya setiap kali CJM posting di Instagram juga mungkin orang-orang pada ngeh bahwa kok adem banget sih nih misalnya habis bahas bola atau gimana, karena itu memang udah gue lakukan dari dulu gitu loh. Gue udah edukasi juga ke mereka bahwa kalau lu mau hina-hinaan klub bola segala macam ya lu boleh di channel lain atau di akun lain. Gue nggak bilang itu salah, itu banter-banteran itu bumbu lah di sepak bola gitu kan. Kalau nggak ada itu nggak seru juga. Tapi menurut gue terkadang udah kelewat batas aja. Dan gue mau di CJM kita cari jalan lain. Untuk gue posting sesuatu, gue gak perlu bikin caption yang terlalu memancing amarah atau terlalu ngatain klub sebelah atau gimana. Gue mencoba buat ngajarin respect sih ke mereka. Dan gue buktiin dengan kayak gue fans Arsenal, tapi gue tetap tuh bisa memuji Harry Kane, main Tottenham gitu-gitu. Iya. Tapi banyak yang tahu kalau lo ternyata fans Arsenal. Kayaknya akhir-akhir ini enggak, karena gue udah jarang bahas sih. Udah agak males sebenarnya sih. Udah agak males atau udah agak malu? Waduh, iya bener sih, bisa juga. Enggak, tapi emang karena udah jarang bikin konten bola sih. Karena lagi ya fokus FIFA banget kan. Iya. Lu akhirnya lu orang yang bisa menyatukan antara tim FIFA dan tim PES ya. Iya, waktu itu sempat bikin hashtag tim FIFA PES itu. Iya. Itu tapi juga. PES lu lanjutin nggak? Enggak ya? Enggak, kebetulan lagi nggak lanjutin. Kenapa tuh? Karena dikontrak sama EA waktu itu. Anjas, gila. Cuman udah selesai sekarang sih. Kontraknya udah selesai. Ya. Lu dikontrak sama EA itu untuk berapa episode, coy? Itu waktu itu buat promosiin acara mereka. Jadi Indonesia waktu itu dipilih sama 11 negara lain masuk ke kompetisi namanya Food United. Jadi tuh
ngambilin pemain dari event Ultimate Team masukin ke tim Indonesia. Jadi itu ada berapa ya? 6 atau 7 kali per bulan. Jadi gue dipilih jadi kaptennya Food United Indonesia. Okay. Dan Indonesia tuh tahun pertama ikutan kan. Juara. Nice. Luar biasa banget. Memang berarti sebenarnya orang-orang Indonesia kan emang bisa. Karena itu by vote. Jadi mereka tuh misalnya dikasih per bulan tuh ada 3 pilihan pemain nih. Lu vote. Nah itu dihitung terkadang kalau misalnya dihitung dari rating, dari chemistry yang termain di timnya. Tapi juga dihitung berapa jumlah orang yang vote. Jadi kontribusi dari mereka-mereka ini emang luar biasa banget gitu loh. Bisa bikin sampai juara tahun pertama ikut. Iya. Oke, balik ke mengenai overthinking. Capek nggak lo jadi orang overthinking? Aduh, capek banget sih kalau boleh jujur. Dulu ya. Cuman makanya gua selama pandemi kemarin tuh yang hampir setahun berarti di rumah doang. Gua belajar banyak soal diri gue sendiri gitu loh. Karena gue terpaksa jadi harus nyelesain masalah gue sendiri. Kalau dulu mungkin masih bisa lah gue terkadang nongkrong, meskipun teman gue nggak banyak juga, tapi gue masih bisa nongkrong sama beberapa teman gue yang emang deket dan gue bisa cerita, gue bisa coba buat ya udah lu ada solusi apa sih, dan gue nggak mesti mikir sendiri. Tapi waktu itu sejak pandemi dan kita dipaksa buat di rumah sendiri ya akhirnya setiap ada apa-apa gue mesti mikirin sendiri dan banyak banget pelajaran yang gue dapat dari situ. Capek pasti. Tapi menurut gue ya bagusnya adalah salah satunya seperti tadi cara gue buat ngehandle hate comment. Jadi gue udah tahu buat ngindarin gitu loh. Karena kalau misalnya nggak bisa diobatin ya dihindarin aja, dicegah gitu. Jadi lebih ke situ sebenarnya sih. Tapi overthinking tuh menurut gue nyiksa sih. Iya, terkadang nyiksa banget. Apalagi buat konten kreator ya. Bener. Lu memiliki karya yang dinilai nggak bagus saja tuh lu kepikiran. Iya itu. Sampai bawa mimpi nggak? Enggak sampai mimpi sih. Gue sampai mimpi. Oh gitu? Gue sampai mimpi. Oh lu overthinking juga? Parah. Ya gue overthinking. Gue banget. Sampai kadang misalkan nih gue malam ya. Gue mau tidur. Istri gue melihat dahi gue begini nih. Oh iya. Gak diganggu. Udah gak diganggu. Gak bakal dicolek, ditanya gak bakal. Karena itu pasti gue lagi mikirin sesuatu dan dalam. Lu sampai sejauh sana gak? Misalkan lu lagi mikir sesuatu, aduh gue jangan ganggu gue dulu, tutup pintu apa segala macam, mikir dulu sampai sejauh itu. Kalau gue emang gak ada yang ganggu kan sendiri. Iya benar. Jadi emang nggak, maksud gue kan tiba-tiba ada suara knalpot ngeng. Oh nggak bisa juga. Nggak bisa ya, lu di atas ya soalnya. Iya di atas. Tapi enggak sih, emang itu sampai ke bawah mimpi sih enggak, tapi kepikiran biasanya sampai nggak tidur. Oh justru lu nggak tidur. Justru nggak tidur, iya. Dan ya itu emang nyiksa banget sih, maksudnya. Apalagi kita mungkin yang kita kan bikin kayak ginian kan berarti hitungannya ya kita bikin sesuatu yang jadi passion. Ini kan mainannya ngomongin hati berarti kan. Benar. Kalau misalnya karya dibikin pakai hati, itu kalau misalnya karya kita dikritik dengan keras, terkadang tuh sakitnya di sini. Betul. Agak susah juga itu, apalagi buat orang overthinking kayak kita. Jadi emang sebenarnya waktu itu sebenarnya ada tuh orang yang gue nggak tahu ini benar atau enggak, maksudnya ini hal yang sebenarnya pantas dia ngomong atau enggak, tapi ada sempat beberapa orang yang ngomong ketika gue pertama kali ngomong bahwa gue suka overthinking, ada orang yang ngomong bahwa oh berarti tempat lu bukan di sini. Anjrit. Berarti orang lu Tuhan ngatur-ngatur tempat orang. Tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir lagi, gue kadang-kadang kalau kayak gitu tuh suka gue pikirin dari perspektif dia gitu loh. Dia bilang bahwa ya lu berarti nggak kuat karena lu udah tahu di internet kejamnya kayak gimana. Dan sebenarnya itu ada benernya juga gitu loh. Meskipun ya benar dia emangnya Tuhan gitu kan ngatur-ngatur, tapi ya itu jadi bahan evaluasi juga buat gua bahwa ya kita yang tipenya seperti itu, yang overthinking, berarti ya mesti kerja lebih keras lagi untuk gimana caranya cari jalan muter. Kalau ada sesuatu di depan kita yang hate comment atau apa, jangan dihadepin, muter gimana caranya. Dan itu muter lebih capek 2 kali dong dibanding kita jalan lurus. Benar. Nah, terus lu ngerasa ya, ini kan gue aja ya. Gue aja ngelihat YouTube lu tuh capek. Gimana lu ngerasa capek gak sih? Kan lu coba ceritain deh sama gue, dari lu bangun sampai lu tidur. Lu tidur jam berapa? Coba ceritain. Hari ini deh ya. Oke, hari ini. Kemarin. Jadi kemarin jam tidur gue kebalik nih. Karena kan lagi subuh lagi suka live streaming buat ini nemenin orang sahur kan. Jadi biasa tidur tuh jam 9 jam 10 pagi nih. Tidur. Buset. Terus kemarin tidur jam segitu. Terus bangun jam 3, jam 4. Kalau lagi males dikit goler-goler jam 5. Nah biasa tuh abis itu langsung kepikiran, kalau belum bikin video, belum bikin video. Langsung mesti bikin kan. Jadi akhirnya biasa bangun tuh ngopi dulu nih. Harus ngopi dulu. Bikin video.
Lu ngopinya senja lagi jam 3 jam. Senja, betul. Sambil ngeliat matahari kan. Enggak, sebenarnya itu yang bikin jadi nggak tidur sampai pagi lagi sebenarnya besok aja sih jam segitu kan. Tapi biasa abis itu bangun langsung bikin konten. Terus CJM itu kan ada konten yang setiap hari harus naik daily upload. Biasa kalau lagi ada series remote jalan kan. Tapi kalau misalnya nggak ada pun biasanya ya udah gas tetap. Nah abis itu kalau misalnya itu menurut gue udah tanggung jawab wajib kudu gue untuk setiap hari pasti harus. Berapa konten? Satu. Durasinya? Daily upload. Tergantung kalau career mode sih biasa 40 sampai 1 jam, 40 menit 1 Tergantung jam. mood lu atau tergantung matchnya atau gimana? Bisa tergantung mood. Oke. Tergantung mood dan tergantung kalau misalnya gue bangunnya ternyata jam 7 malam berarti harus gue singkatin karena ntar renderingnya kan lama kan. Sama uploadnya gitu loh. Jadi terkadang lihat situasi. Tapi abis itu biasanya ya setelah satu video itu naik, kadang-kadang gue lihat situasi. Ini ya kayak misalnya nih European Super League atau apa, ini lagi ada apa di dunia sepak bola asli atau ada pertandingan apa. Kalau misalnya emang gak ada apa-apa atau ada event apalah, Ultimate Team atau apa. Biasa mungkin gue akhirnya mikirnya oke, malam mungkin bisa live streaming. Nah sebenarnya ini makin ribetnya lagi ketambahan karena baru mulai tahun ini gue ngejalanin channel gue yang satu lagi yang non sepak bola. Apa namanya? Nama gue Calvin Minang. Oh nama lo, oke. Nah, jadi sebenarnya itu nambahin kerjaan. Cuma waktu itu gue mikirnya gini, saat ini biasanya dulu semua yang gue salurkan ke YouTube jadi konten adalah sisi sepak bola gue. Sedangkan terkadang gue nggak bisa bohong, ada aja momennya di mana gue lagi bosen gitu lah main FIFA atau gimana. Jadi akhirnya gue mikir gimana caranya ini bisa tetap disalurin. Akhirnya gue salurin ke situ. Jadi di situ gue main random gitu loh. Jadi sebenarnya itu nambah kerjaan. Dari keseharian gue sekarang gue nggak cuma mikirin CJM, gue mikirin juga itu gimana channel itu kan, antara gue live streaming atau bikin konten. Jadi akhirnya ya biasa kalau misalnya sampai live streaming pun di CJM, biasa gue live streaming selalu malam sih. Jam 8, jam 9, dan live streaming juga terkadang tergantung internet, tergantung mood juga. Bisa live streaming waktu itu pernah 12 jam sampai pagi main FIFA, tergantung aja pokoknya. Dan ya udah itu sebenarnya fleksibelnya enaknya ya karena gue yang ngerjain semua, gue nggak ada orang yang bilang lu besok mesti bikin konten ini itu. Jadi gue bebas aja. Tapi ya biasanya sih tidurnya akhirnya pagi lagi. Nah kalau kemarin nih, ini kan tadi pagi di waktu Indonesia lagi heboh-hebohnya 12 klub itu yang European Super League pada ngerilis statement resmi bahwa mereka ikutan. Padahal itu 8 jam lalu sebelum mereka ngerilis itu, UEFA udah ngerilis duluan bahwa mereka bakal sanksi. Heboh banget kan. Nah tadi pagi itu sebenarnya gue udah mau tidur jam 6 karena gue tahu gue mau kesini kan. Jadi gue udah semalam pun gue live streaming jam 12, gue udah bilang ke warga-warga CJM, ini nggak bisa sampai pagi nih live streamingnya, mesti ke top score nih besok kan. Tapi akhirnya gue jam 6 ngelihat berita itu, akhirnya tadi sampai jam berapa itu? Ya bikin postingan Instagram itu kan, sampai jam 8, jam 9 baru tidur. Jadi sebenarnya bisa dibilang apa ya, kesehariannya tuh fleksibel. Kalau ditanya capek atau enggak, yang tadi gue bilang, ada titik jenuhnya kadang-kadang. Tapi kalau misalnya udah urusannya sepak bola, sebenarnya emang sama seperti gue main FIFA yang tadi gue bilang bahwa ada dan nggak ada CJM pun gue akan begitu. Dulu pun gue saat belum punya CJM nih, Twitter gue masih Twitter personal. Ini tuh sebenarnya balik ke zaman SMA nih. Kalau ada pertandingan gue suka bacot di Twitter, suka live tweet di Twitter sampai temen gue risih. Kan anak sekolahan gue semua dong dan ya cewek-cewek pada suka bola. Mereka risih sampai ada satu bilang, lu mending bikin 1 account lagi deh daripada berisik gitu. Akhirnya itu yang bikin gue, oh iya udah, coba bikin aja. Nah itu dulu sempat akhirnya mulai di Twitter buat bikin kayak gitu. Jadi sebenarnya capek sih enggak sih, cuman kalau misalnya jenuh sesekali ya ada. Lu beranggapan bahwa ini akan jadi pekerjaan seumur hidup lu gak sih, Vin? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Karena at least buat sekarang gue nggak ngelihat saat ini gue kerja kantoran sih. Kayaknya lu anti banget kerja kantoran ya? Atau lumayan. Sebenarnya itu tuh kepengaruh sama jurusan kuliah gue kan manajemen kan. Tapi penjurusannya lagi di BINUS itu wirausaha, entrepreneur. Jadi di situ kan udah didoktrin banget sama dosen-dosen bahwa lu mesti bikin usaha sendiri, nggak boleh kerja kantoran. Kayaknya ada pengaruh dari situ, tapi di sisi lain memang menurut gua sih kalau misalnya ditanya bisa berkepanjangan atau sampai seumur hidup atau enggak, sepak bola sih harusnya nggak bakal pernah habisnya. Nggak bakal pernah mati gitu loh, kecuali benar-benar hilang olahraganya gitu kan. Jadi menurut gua ya kalau misalnya gua kontennya based on sepak bola di real life gitu kan, selama masih ada sepak bolanya masih aman. Kalau soal gamenya menurut gue nggak masalah sih. Benar. Misalnya pun
mohon maaf EA, tapi misalnya nggak ada nih EA Sports atau gimana, mungkin nanti akan ada yang baru atau gimana. Tapi pokoknya intinya base-nya CJM itu emang, dan base konten yang gue bikin dasarnya adalah sepak bola. Dan harusnya nggak ada habisnya itu. Terus tadi kan sempat ngebahas tentang bahwa lo sering bercerita di channel-channel pribadi lo ya. Iya. Kalau gue lihat lo tuh sebenarnya orang yang tidak ingin ketemu banyak orang, tapi lo pengen apa yang lo pikirkan didengarkan oleh banyak orang. Iya, bisa dibilang gitu. Bener gak sih? Bener. Kalau soal nggak pengen ketemu banyak orang sih mungkin ya karena gue canggung gitu loh. Awkward. Kita kan pernah di Top Score Trip cuy. Ya kan? Lu gue lihat ya, menurut analisa lu menyendiri, lu gak membaur gitu. Maksud gue memang tipenya lu kayak gitu ya, Vin? Iya emang kayak gitu. Terus gue lihat di story lu, temen lu itu doang coy. Gue juga merhatiin kan. Yang ini lagi nih. Yang pernah tahu lu. Yang ini lagi nih gitu kan. Bener. Yang ini lagi nih, yang ini lagi nih. Iya. Lu kayak begitu ya. Akhirnya lu terfasilitasi oleh YouTube ini kan, ya, jadi mau nggak mau lo akhirnya keluar gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya soal cerita mau didengerin, itu tuh menurut gue tuh kebutuhan manusianya gue sih untuk, karena kan misalnya nih sehari gue nggak ketemu orang, yang tadi gue ceritain dari pagi malam gue ngapain, kan nggak ketemu orang. Nggak ketemu orang. Kecuali ketemu abang Gojek di bawah pesan makanan atau gimana kan ketemu orang tuh. Tapi sisanya kan gue nggak ketemu orang, jadi terkadang gue mulai ngerasa bahwa kayaknya tuh butuh keluar nih, dan itu gue salurin melalui video. Nah soal apa yang ada di pikiran gue mau gue sampaikan ke orang, cerita gue mau dengar orang, nggak semua memang, tapi ada beberapa yang kalau misalnya gue pikir itu bisa jadi hal positif buat orang lain, gue akan ngomong, gue akan cerita. Dan untungnya gue udah ngelewatin proses yang tadi itu, 2000 video, jadi penyampaian gue at least nggak seburuk itu, nggak seburuk awal gue mulai YouTube. Karena kalau misalnya gue yang dulu, misalnya nih gue yang 5 tahun lalu ngomong soal konsistensi, orang dengerin juga males. Iya, lalu bukti lu apa? Iya, lu aja ngomong masih kayak gitu di kamera gitu kan. Jadi setelah ya semua proses itu akhirnya gue mulai memberanikan buat cerita atau at least menyalurkan apa yang ada di sini keluar. Dan sebenarnya harapannya balik lagi untuk jadi yang positif sih buat orang lain. Iya. Kalau dulu zaman gue seumuran lo ya, belum nikah ya. Kalau pengen curhat cari cerita ke pacar ya nggak? Lu sekarang status taken atau jomblo nih? Waduh, ini warga-warga CJM sudah tahu. Gue itu jomblo udah, gue aja sampai lupa 7 atau 8 tahun ya. Buset. Jadi terakhir yang tuh cewek SMA. sering lu bareng itu siapa? Teman-teman. Oh teman. Kebanyakan teman. Oke. Jadi kalau pacaran yang beneran pacaran tuh udah lama banget. Kenapa, Vin? Nggak tahu sih sebenarnya. Kuliah sih emang gue nggak ini sih. Nggak, lu masih normal kan? Normal lah. Normal. Tenang. Di Instagram personal gue follow-nya masih cewek kok. masih aman. Terus sebenarnya kalau misalnya itu kan terakhir pacaran SMA kan. Kuliah itu kayaknya kepengaruh karena gue tuh di kampus kalau misalnya selain kelas, gue cuma nongkrong buat main futsal. Jadi teman-teman gue di kampus pun kebanyakan cowok semua. Gitu loh, jarang banget ada cewek, dan gue tipikal yang kupu-kupu, kuliah balik. Iya, jadi emang agak susah sih. Terus ya abis kuliah kerja kantoran cuma bentar langsung YouTube. Jadi ya temen cewek sih ada sekarang, tapi kebanyakan mereka yang emang temen dari lama gitu loh. Dan ya itu makanya suka banyak yang nanya kapan nikah bang, ya ampun, pacar aja udah lama banget nggak punya gitu loh. Tapi lu nggak ada gue pengen nyari pacar nih. Kepikiran? Sekarang enggak sih. Kenapa? Gak tahu, karena gue ngerasa gue sekarang udah happy banget gitu loh sama hidup gue sekarang. Gue sangat menikmati semua yang gue kerjain gitu. Dan gue takutnya kalau misalnya, karena sebenarnya dari 8 tahun itu kan nggak gue yang bener-bener sendiri terus kan. Ada beberapa yang sempat deket tapi memang nggak sampai pacaran. Kebanyakan dari mereka pada akhirnya agak sulit buat nerima bahwa keseharian gue kayak gitu. Betul. Jadi antara ujung-ujungnya gue yang pergi atau dia yang pergi duluan. Dan itu ya sakit lumayan. Jadi akhirnya gue berpikir bahwa ya udah, sekarang mendingan gue kerjain dulu yang memang gue tahu akan menghasilkan ini di saat gue masih punya energi, masih punya waktu. Jadi gue nikmatin aja dan gue pun happy juga. Nanti kalau misalnya emang udah saatnya pasti akan ketemu aja. Dan ya gue berharapnya sih ketemu yang mungkin bisa ngerti gitu loh. Itu yang agak sulit ya? Itu yang agak susah. Karena
gue pernah waktu itu ketemu sama Raja Pugu, lu tau Raja Pugu? Tahu, Dia main sama gue. Terus gue tanya sama dia, lu kalau milih game atau milih cewek milih siapa? Milih game lah, tadi gitu. Pro player. Lu Kalau gue kalau sekarang sih gue nggak bisa jawab nggak bisa jawab ya, karena nggak ada komparasi ya. Gitu. Tapi kalau katakanlah udah ada gitu, lu akan milih siapa? Gue kalau pacaran tuh tipikalnya bucin sih. Oh, itu yang bahaya. Makanya, itu juga sebenarnya itu contoh bukti overthinking. Bener, overthinking tuh mostly bucin. Nah, iya. Gue pun dulu makanya, gue pun begitu, makanya gue nikah umur 23. Karena gue tahu galau itu buang-buang waktu. Ya, bener gak? Bener. Gue bucin parah gitu loh. Jadi sebenarnya itu juga ada ketakutan di situ. Salah satu yang bikin akhirnya tadi dari cewek-cewek yang pernah gue deket di saat 8 tahun ini, gue jomblo. Kebanyakan tuh akhirnya antara mereka yang gak bisa terima atau akhirnya gue capek karena gue nurutin mereka. Misalnya dalam sehari gue udah rencanain oke, besok gue bakal bikin konten ini nih. Tiba-tiba diajak pergi seharian dan gue nggak bisa nolak karena lu bucin. Itu susah. Jadi akhirnya ya itu semuanya banyak faktor sebenarnya, tapi ya itu semuanya akhirnya merujuk pada ya kayaknya gue mendingan sendiri dulu sekarang. Toh CJM juga masih berkembang gitu loh. Gue takut waktu gue sekarang nih kepake buat misalnya ntar kalau misalnya udah ada pacar 50% buat dia, jadi nggak maksimal di CJM, dan gue akan nyesel nanti ketika gue 30 ke atas bahwa di saat sekarang umur 20-an ini gue nggak manfaatin dengan baik waktu gue yang gue punya sekarang. Karena kalau udah umur 30 ke atas, kalau misalnya lo cari pekerjaan agak sulit sih. Iya, makanya. Dan energi kita juga udah berkurang kan. Betul. Jadi mendingan nyari jodoh di atas 30. Tapi carinya muda umur 21, 22. Tergantung nanti yang mau. Ya siapa yang gak mau sama lu, Vin? Iyalah, gila lah. Cuman memang lu harus punya strategi tuh, mensiasati jam lo, semua segala macem. Apalagi kan kalau perempuan kan gak bisa semuanya juga harus kita diminta mengerti kan. Iya, benar-benar. Nah itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, time management. Itu gua harus akui, gue buruk banget sih di situ. Dan mungkin ya orang-orang yang dengar podcast ini akan mikir bahwa ya sebenarnya kalau misalnya lu ngatur jam tidur lu normal bisa-bisa aja. Tapi gue punya pembelaan sih, karena biasa kan pertandingan bola kan subuh. Ya kan, jadi gue ngikutin jam Eropa nih istilahnya. Tapi sebenarnya kan itu alasan doang. Emang time management tuh penting banget, dan itu yang gue masih lagi berjuang sih sekarang sih. Karena kalau misalnya kayak kita yang gak kerja kantoran, kita gak punya work hours gitu loh. Dan terkadang itu sebenarnya yang bikin kita jadi lebih cepat nyampe ke titik jenuh. Betul. Karena kita gak sadar, tapi kita kerja terus, mikirin terus ini itu, gak ada breaknya. Karena tidak ada office hours atau work hours ya, jadi akhirnya capek. Jadi lebih capek, dan itu bahaya sih sebenarnya. Jadi itu emang benar harus di manage waktu. Kan tadi lu sempat ngebahas mengenai kalau lu bucin. Iya. Kalau ada cewek yang minta potong kumis lu mau nggak? Aduh. Ini lu udah cinta banget nih. Kan gue tahu sejarah kumis lu. Gue kan tim CJM, gue tahu. Tapi boleh tadi ceritain lagi lah kenapa kumis itu. Cuman karena lu saking menghargainya kumis itu kan, artinya ada orang yang minta. Dan dia lu lagi sayang banget. Mau sih. Ya namanya juga bucin. Pasti. Iya kan. Udah pasti lah. Iya. Udah pasti itu. Itu coba deh, kenapa kumis lu akhirnya gak dipotong-potong dan... Iya. Ini banyak sih sebenarnya. Dulu kayak gue udah pernah cerita ya. Iya, gue udah pernah dengar. Jadi sebenarnya tuh dari kakek gue. Dari bokapnya nyokap gue. Jadi dia tuh... Gue sebenarnya memori soal dia tuh ada tapi dikit banget. Waktu gue kecil dia meninggal, gue lupa bahwa waktu gue umur berapa. Tapi pokoknya intinya dia berkumis tebel gitu loh. Dan gue juga dapat ceritanya dari nyokap bahwa intinya adalah dia businessman waktu itu di Bali, dan dia sukses banget. Kalau nggak salah dia tuh bisnis ikan salmon atau gimana gitu, atau ikan tuna. Jadi memang yang udah sukses, dan dia itu dari nol. Dia berjuang dari nol, dia kerjaan dari nol, dan dia benar-benar usaha sendiri sampai akhirnya dia sukses. Nah, kenapa kumis? Kenapa dia kumis? Karena kumis ini adalah satu-satunya memori gue tentang dia. Dulu waktu gue kecil, dia sering datang ke rumah, dan bercandaannya orang tua ke anak, kumisnya dimain-mainin ke muka, gitu loh. Jadi yang gue ingat soal dia terkadang bahkan mukanya aja gue kadang-kadang lupa gitu loh. Tapi yang gue rasain dulu di kumisnya itu, geli-gelinya itu yang gue ingat gitu. Jadi
gue jadiin ini sebagai apa ya, sebenarnya sih mungkin orang bakal bilang lucu lu kayak gitu, tapi bagi gue ya apapun itu untuk mengingatkan gue buat tetap berjuang sih. Ya, karena dari nol ya, contoh kakek lu itu. Iya, jadi ya bener-bener ya ini nempel sama gue dan gue lihat terus kan, jadi ya gue tetap akan terus termotivasi lah istilahnya. Jadi itu sebenarnya cuma salah satu cara gue aja sih untuk bisa terus konsisten gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan lu dari nol panjangin kumis kan supaya inget. Kalau udah ketemu cewek lupa semuanya, nggak inget kalau dulu dari nol ya. Enggak, kalau udah pacaran panjangin lagi dong. Iya dong. Oke. Terus apa namanya, Vin? Boleh ceritain nggak lu rencana lu ke depan apa segala macam? Oke, jadi kalau rencana sebenarnya gue tuh tipe yang nggak terlalu jangka panjang sih. Jadi gue biasa akan rencanain mungkin buat beberapa bulan ke depan, tapi biasa gue akan jalanin hari demi hari. Tapi sebenarnya gue punya sesuatu rencana. Dulu gue pernah ngomong sama lu pas kita trip ke Top Store. Iya. Jadi dan ini orang-orang juga udah pada tahu, gue sering ngomong. Gue mau bikin klub bola YouTube, CJM FC gitu loh. Yang sekarang nama itu dipakai buat tim Ultimate Team CJM. Apa namanya? CJM FC. CJM FC. Jadi namanya dipakai buat itu. Kalah mulu sih tapi nggak apa-apa. Tapi pokoknya itu yang dulu gue sempat bilang ke lu, yaitu itu mimpi gue dari dulu untuk, dan sebenarnya itu terinspirasi dari, kalau misalnya teman-teman yang tahu, dari #United. Jadi mereka itu sebenarnya klub bola YouTube yang dibikin sama seseorang YouTuber FIFA namanya Spencer Owen waktu itu. Dia itu iseng-iseng main sama teman-temannya, direkam sampai akhirnya dia bisa sparring sama tim-tim YouTube lain. Sampai akhirnya dia bersama tim YouTube-nya bisa tur ke Amerika Serikat, kemana segala macam, main sama mantan pemain bola beneran dan lain-lain. Sampai sekarang akhirnya masuk beneran jadi tim profesional ke piramida sepak bola Inggris. Mereka tuh sekarang kalau nggak salah di kasta 9 atau 8. Jadi technically kalau misalnya #United promosi terus 8 tahun ke depan di Premier League. Iya. Itu dari tim YouTube. Iya. Gitu loh. Bukan berarti gue mau masuk ke Liga 1 atau gimana, enggak. Tapi lebih ke sebenarnya premis simpelnya adalah gue kan suka main bola beneran juga, nggak cuma FIFA kan. Dan sekarang gue udah mulai ngerasa agak susah nih nyari pengen main bola 10 orang futsal at least deh, yang cuma 10 orang aja udah susah. karena temen lu dikit, Vin. Enggak, tapi temen gue banyak pun pada Susah. kantoran. Iya. Ngatur jamnya tuh ribet gitu loh. Jadi dulu tuh mikirnya ya gue pengen punya tim yang gue bisa at least ada latihan lagi setiap minggu. Karena dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue selalu di tim sekolah yang gue latihan setiap minggu gitu. Dan ketika itu hilang, ada yang hilang aja tiba-tiba. Jadi sebenarnya simple, dan itu tuh udah rencana dari lama banget. Tapi 2 tahun lalu. Nah iya makanya, dan bahkan dari sebelum itu sebenarnya. Tapi emang gue banyak banget pertimbangannya, banyak banget mikirin, karena itu mesti bener-bener konsep. Dan kayaknya salah satu yang ini gue baru kepikiran sekarang, dan karena lu ngomong tadi, salah satu yang bikin selama ini project itu stuck adalah karena gue gak punya tim. Betul. Lu pengen bikin tim sepak bola, lu bikin tim dulu untuk bikin tim. Itu baru kepikiran sekarang loh. Gue bener-bener ngangah gitu loh. Jadi ini mungkin kalau sampai jadi CJM FC ini karena Bapak Imam. Gue Lord Imam. Yang bikin jadi jalan nih. Karena enggak, emang kepikiran sih, maksudnya ya gimana caranya. Karena selama ini gue pikirin adalah oke, ini kalau misalnya sesimpel ngerekam pertandingan bola, at least mesti angle kamera gak cuma satu. Dan gue selalu mindset gue adalah gue akan ngerjain semuanya sendiri. Gimana caranya? Gue mesti main, gue mesti ngerekam ini. Jadi kayaknya emang langkah awalnya mesti itu sih, mesti bikin tim. Dan ya itu harapan gue ke depannya ya beneran bisa jalan CJM FC itu. Volunteer aja dulu, relawan dulu aja. Betul. Terus nanti, tapi kan YouTubers FIFA kan dikit. Nah itu dia, mungkin nanti ya kita akan buka buat tim misalnya ya bebas aja anak kuliah. Tim kan sebenarnya kan banyak tim-tim mereka yang emang bikin tim aja gitu loh. Kita ajak aja sparring dan kita rekam gitu loh. Sesimpel itu dulu sih sebenarnya. Kalau menurut gue menarik ketika lu memasukkan sentuhan digital ke tim lu. Misalkan ada matchnya, jadi orang pengen sparring lawan lu, terus ada statistiknya apa semua segala macam. Nah itu menurut gue jadi hal yang belum ada sekarang. Sekarang itu kan awalnya sepak bola kan sekarang cuma foto-foto doang tuh. Sekarang udah ada beberapa jasa yang menyediakan ada highlightnya, bahkan full matchnya. Gitu. Jadi situ ketahuan. Nah, menurut gue the next-nya itu udah ada statistik semua segala macam. Jadi liga amatir atau match fun itu juga bisa kita kelola sebagai ini. Iya, benar. Nah, nanti match-nya lu komentarin di YouTube lu. Iya. Emang itu sih, emang kayak gitu sih. Kan? Niatnya kayak match-nya gitu lu komentarin. sih. Jadi jadi kalau perlu lu bikin eksklusif aja. Jadi viewers lu juga pengen banget gabung ke CJM FC. Iya. Dan menurut gue pasti banyak banget. Waduh, ada suara azan, sorry. Oh iya. Maksud gue sorry ya.
Oke, jadi maksud gua ini lu franchisein juga banyak, misalkan CJM cabang Bojonegoro misalkan gitu. Itu juga pasti banyak, Pak. Dan itu menurut gua akan jadi sesuatu yang bahkan menarik. udah kepikiran bahwa ntar gua akan bikin semacam tour CJM FC seluruh Indonesia. Nah, kan? Kita ke kota-kota nyari seleksi bakat-bakat muda. Tuh, waduh. Gila. Tapi ya makanya kalau kayak gitu kan berarti nih misalnya seleksi dapat pemain nih. Kalau misalnya mau dibawa ke Jakarta, kita mesti mikirin modal dan lain-lain buat akomodasi mereka kan. Mungkin ya untuk beberapa minggu kita lagi ada acara pertandingan, tapi tetap itu harus ada modal. Itu yang sebenarnya juga gue pikirin sih. Betul. Karena nggak mudah buat itu. Ngomong-ngomong masalah modal, berarti sejauh ini lu nggak mungkin standby kalau income lu nggak worth it ya? Ini. Iya, nggak juga sih. Karena dulu awalnya kan dikit banget. Jadi gue tuh ngelewatin zaman-zamannya ada kan lu tau lah ya AdSense itu kan bulan-bulanan kan. Yeah. Ada bulan yang lagi bagus, ada bulan lagi jelek, apalagi di Indonesia kecil banget CPM-nya segala macam. Jadi dulu tuh ada momennya bulan-bulan jelek YouTube, gue tuh yang memang seanyap itu duit di rekening cuman tinggal 20.000, harus bisa bertahan seminggu. Yaitu gimana caranya beli pop mie, makan aja pop mie tiap hari. Anjir, dan itu nggak lama, itu setahun 2 tahun lalu masih begitu, masih ada momen-momen kayak gitu, masih ada. Jadi ya gue benar-benar mulai aman sejak ada membership. Tahu kan membership YouTube? Tahu. Sejak Oktober tahun lalu. Tahu. Tim gue daftar kalau nggak salah. Aryo apa waktu itu gue minta daftar. Yang lu lagi live kan, nggak bisa komen kan? Oh iya. Nggak bisa komen. Daftarnya cuma 10.000 apa kalau nggak salah? 10.000 untuk yang tier paling bawah. Dan itu menurut gue fitur yang bagus karena gini. Gue mikirnya adalah banyak banget konten kreator di Indonesia, kita ngomongin yang Indonesia aja, yang sebenarnya bagus, kontennya berkualitas, tapi subscriber sedikit. Karena dia megang idealisme dan dia nggak bikin konten-konten yang memancing banyak penonton. Nah terkadang susah juga untuk kita bilang bahwa ya lu bikin dong konten yang mancing, bikin yang clickbait, nggak bisa karena dia punya idealis. Akhirnya YouTube bikinlah membership itu, dan menurut gue itu cara yang bagus untuk bisa mengapresiasi tipe-tipe konten kreator kayak gitu, yang sebenarnya subscribersnya nggak banyak. Dan kita tahu kalau subscribers nggak banyak, artinya viewers nggak banyak. Kalau viewers nggak banyak, duit nggak masuk. Dan terkadang itu mereka itu yang justru idealisnya kencang di situ. Mati. Mereka udah menggantungkan hidup di situ. Mereka nggak punya kerjaan lain. Agak susah. Jadi dengan membership ya itu kebantu, dan salah satunya gue sebenarnya yang sangat kebantu sama itu. Oke. Boleh tahu nggak jumlah member yang sekarang udah daftar, bro? Itu kan tiap bulan ganti. Jadi kan sistemnya per bulan kan. Kalau sekarang CJM sih rata-rata 500 sampai 600 yang di tier pertamanya yang 10.000 itu yang untuk live chat segala. Tapi biasa tiap bulan ada aja yang baik untuk masuk ke tier yang lebih mahal. Karena kan gue pasang juga ada beberapa perks-nya yang bisa didapetin kan, ada keuntungannya. Misalnya gue bikin video-video khusus buat member, itu mereka yang ada di tier 2 dan 3 yang bisa akses gitu. Jadi sebenarnya beberapa konten yang jadinya ada fasilitasnya nih. Ada wadahnya untuk beberapa konten yang gue rasa mungkin sekarang udah agak gak bisa masuk ke publik kalau gue upload CJM. Gitu. Contohnya sesimpel gue curhat kadang-kadang soal personal. Dulu pas CJM masih 50.000, 60.000, gue masih bisa curhat karena ya udah orangnya cuma segitu. Sedangkan sekarang CJM udah semakin besar, jadi sebuah brand yang tidak semua orang datang karena mau ngelihat gue. Kebanyakan dari mereka mungkin ngelihat karena FIFA-nya, karena kontennya. Jadi akhirnya gue harus mulai mikir bahwa ya oke, kayaknya memang segmennya udah beda, jadi ya gue masukin ke situ. Video untuk member only. Dengan tier yang paling rendah aja udah 500 sampai 600 udah 5 juta sebulan. Iya, makanya itu kebantu. AdSense nggak ada rasanya sama sekali dong. Makanya, iya. Dan gue sempat bilang sama mereka juga dulu, mungkin ada sempat kan banyak yang ngeluh bahwa kok banyak banget iklannya bang di video CJM gitu kan. Sebenarnya kan ya itu untuk bertahan hidup sih. Tapi memang gue ngerti juga, risih juga. Karena gue juga nonton YouTube, dan kalau misalnya emang kebanyakan iklan juga risih. Dan akhirnya gue jadiin, sejak membership itu gue jadiin ya oke, sekarang gue udah mulai dapat masukan yang lain dari membership. Artinya gue gak 100% bergantung ke AdSense. Gue bisa mulai kurangin. Jadi sekarang gue udah mulai mikirin kesejahteraan penonton gue. Asik. Jadi yang gak tiap 5 menit iklan gitu loh. Karena gak enak juga kan nonton. Awal sama depan aja lah ya. Awal, tengah, depan gitu lah ya. Jadi gak sebanyak itu. Awal, tengah, akhir kayak gitu. Terus juga kan lu ada nyawer itu kan kalau lagi live. Iya, Sociabas atau Saweria. Itu banyak juga tuh, Vin? Itu juga lumayan sih. Ada ya tiap kali live. Dan biasa mereka mungkin
mau nyawer atau mau ngasih karena dibacain kan, disebutin sama suara Google itu kan. Jadi itu sih. Tapi untuk sekarang ini gue lagi galang dana sih. Jadi CJM berbagi. Betul. Jadi gue lagi bikin cabang baru CJM untuk ya ini. Dan kalau boleh cerita dikit ya, sebenarnya backgroundnya karena kemarin overthinking itu salah satunya, gue sampai mikirin sebenarnya tujuan gue hidup di dunia tuh apa sih? Iya. Eksistensi kita nih buat apa? Iya, dan dari situ gue dapet yang pertama adalah ya gue pengen gue bisa bahagia. Dan bahagia itu mungkin relatif beda-beda buat orang. Kalau buat gue adalah gue bisa ngerjain apa yang gue suka dan gue cukup untuk gue makan, untuk gue hidup. Gue nggak perlu kaya raya, gue nggak perlu beli mobil sport. Yang penting gue happy, yang penting gue bisa makan cukup. Tapi apalagi nih? Nah, gue udah cerita juga ke teman-teman di CJM dari dulu. Gue tuh suka yang misalnya gue lagi mau ke Binus nih, ada di pinggir jalan di lampu merah ada orang yang jualan tisu, gue suka ngasih lebih aja. Dan dari situ nggak tahu kenapa gue ada perasaan happy, ada perasaan senang. Dan sejak itu ya gue ngelakuin coba untuk sesuatu yang lebih gede. Dan ya misalnya gue kasih uang lebih besar atau gimana, dan benar-benar langsung gue kasih tanpa gue beli atau gimana. Emang benar ada ternyata. Nah akhirnya gue mikir kemarin, ya ini gue punya CJM. Kenapa nggak gue lakukan yang lebih besar lagi dari yang biasa gue lakukan, dan bisa jadi wadah buat teman-teman lain juga buat nyalurin. Jadi akhirnya gue bikin itu CJM berbagi, dan sekarang kita proyeknya sebenarnya untuk yang korban banjir di NTT dulu, karena itu yang urgent. Tapi sebenarnya ini ada hubungannya juga sama salah satu series terbaru CJM, Career Mode, Road to Glory. Kita tuh bakal main pakai tim kasta keempat Inggris, Forest Green Rovers. Nah kebetulan Forest Green Rovers ini adalah tim yang sangat-sangat cinta lingkungan. Jadi mereka memang bahkan sampai seluruh pemainnya dibikin vegan, nggak boleh makan daging. Dan di stadionnya itu nggak ada plastik dan lain-lain. Pokoknya bener-bener hijau lah. Dan itu nanti CJM berbagi akan ada galang dana berikutnya untuk kita penghijauan. Jadi kita akan nanam bibit pohon segala macam. Jadi itu. Nice. Ada nyambung lah. Jadi dari CJM berbagi ke series di FIFA-nya ada nyambung. Jadi itu gimmick kan? Betul. FIFA, tapi makanya gue udah di titik yang ya orang mau bilang gimmick ya emang bener. Tapi gimmick itu kalau gue bisa jadiin sesuatu yang positif dan bisa bermanfaat buat orang atau lingkungan, kenapa enggak? Gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Gimmick itu part of marketing. Betul. Jadi ya lu tau lah Adidas Predator. Ada teknologi ini. Itu ya ada teknologinya benar. Tapi gimmick gitu, dikasih nama lah apa segala macam, kampanyenya Pogba beginilah apa segala macam, itu gimmick gitu. Jadi maksud gue orang yang bilang bahwa CJM penuh dengan gimmick ya orang yang nggak ngerti marketing aja gitu. Dan selama itu positif sih nggak masalah ya. Gitu. Oke. Siap. Diskusi kita kayaknya sudah cukup sampai di sini. Gue sebenarnya pengen ngobrol panjang sama lu. Ntar kapan-kapan kita main bola lagi lah. Boleh. Gue kabarin deh kalau udah main bola. Lu terakhir main bola kapan lu? Futsal sih udah mulai sih dari beberapa minggu lalu. Oh futsal ya. Setelah setahun gila udah. Tapi lu lebih suka main bola kan? Lebih enjoy bola sebenarnya sih. Lebih enjoy main bola kan. Terakhir kapan main bola yang lapangan gede? Itu Top Shore Trip. Anjir 2 tahun lalu coy. Iya, enggak ada, Pak. Kan futsal aja susah ngajak orang. Iya, benar. Ntar gua kasih tau deh kalau misalkan lagi ada main, ntar mudah-mudahan lu bisa merapat ya. Oke, closing statement. Vin, ada closing statement enggak ke murid apa namanya? Ke jamaah lu? Warga CJM. Iya, jadi buat warga-warga CJM yang mungkin nyampur juga sama warga-warga di Top Score nih. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya lu lihat CJM aneh-aneh segala macam, ya itu balik lagi emang gimmick dan lain-lain. Tapi selain gimmick memang kadang-kadang emang beneran gue cara mainnya seperti itu gitu loh. Tapi ingatlah bahwa yang gue lakukan seperti yang tadi gue bilang ke Bang Imam juga, kalau misalnya emang bisa jadi sesuatu yang positif, kenapa enggak gitu loh. Jadi intinya adalah kita hidup di dunia ini memang cari kebahagiaan diri sendiri, tapi harus mikirin juga sekitar. Karena percayalah ada sesuatu yang bakal bikin lu lebih bahagia kalau lu bisa jadi sesuatu yang positif buat orang lain. Jadi itu kayaknya sih. Gila, keren. Oke.
Terima kasih Calvin udah mampir ke ke Top Score TV. Thank you Bang Imam. Gua ngajak lu ngobrol terakhir 2 tahun lalu, terus oh iya gue juga baru dapat project dari FIFA. Iya. Tapi FIFA bukan FIFA game. Oke. Tapi main FIFA yang waktu itu gue sempat bahas. Oke. Tapi main FIFA. Jadi gue main FIFA bareng kontraknya tuh 8 orang pro player. Bukan pro player. Professional player ini football. Pemain bola. Pemain bola, atlet. Nah, jadi gue akan main bareng mereka. Oke. Nah, nanti kalau ada yang bisa dikolaborasiin gue kabarin deh. Siap. Wah, mantap. Aman. Oke, terima kasih. Jangan lupa oh iya nih sponsor dulu. Jangan lupa kalau misalkan ada yang mau custom jersey bisa langsung ke DJ Sports. Lu bisa dapat custom jersey kalau nggak salah cuma 10 hari udah kelar. Nice banget kan. Terima kasih ya semuanya, sehat selalu, lu juga sehat selalu Pak. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. Waduh, amin kan. Amin ya. Amin. Tapi please jangan bucin-bucin banget, nggak enak tau jadi orang bucin kan. Iya nggak enak jadi. Terus kalau kalau putus sakit banget rasanya. Iya, kan? Mendingan jangan deh, jangan. Atau langsung mulai lu nikahin deh. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.